Aceh berperang demi Islam? Iya. Begini, ketika Di mana coba tunjukkan saya tahun berapa Aceh berperang demi Islam? ketika dulu 1873 ya kan, Hmm. perang Belanda menjajah itu, ya kan? Di Aceh, iman orang Aceh nggak runtuh. Yang runtuh Iya. mungkin cuma beberapa kerajaan yang runtuh kan, nggak runtuh iman. Ini Iya. berkawan sama orang Batak 1 tahun 2 tahun udah ganti agama. Enggak, apa hubungannya dengan Belanda yang berperang? Emang dia yang berperang ngapain? Lah itulah makanya tidak. Nabi Rong. Ada kaitannya itu. Kok udah kali kamu? Udah tua ini dong kamu. Di mana pernah Belanda menyuruhkan pindah agama? Bang Bro, Tunjukkan saya. begini Bang Bro. Itu ada kaitannya. Di mana Belanda pernah nyuruh kalian pindah agama? Bukan pindah agama, Bang. Bukan pindah agama, kami berjuang memperjuangkan agama Islam. Lintas Kalian agama. berjuang agama Islam apa berjuang negara? Sampai masjid dibakar kan nggak runtuh iman orang Aceh, nggak runtuh imannya. Ini kan kawan sama orang Batak nggak? Aduh. Apa sih? Gak jelas. Begini Bang, dengar baik-baik Bang. Ya. Kami waktu lawan Belanda, nenek moyang kami melawan Belanda, musuh Belanda yang utamakan agama kami. Dalam jangan sampai kami dijajah oleh mereka. Jepang. Ya, Ya, terus. dengar baik-baiklah cerita aku ini. Ya, Ya, terus. ketika kami berjuang ini, pertama Islam, kedua negeri kami harus aman. Ngerti? Ya, terus. Makanya kami orang Abi ini masuk Kristen. Makanya banyak orang yang caci dia. Kenapa Makanya kalian orang Islam. mencaci? Orang banyak orang Islam dia. Iya, orang Islam orang tuanya. Dicaci sampai akhir hidupnya mungkin. Iya. Orang Aceh ya. Oke, pertanyaan saya sebentar dulu, Bang. Sebentar, pelan-pelan Begini aja. saja. Kirim dia Sebentar dulu. Ya, Sebentar dulu, aku bilang, Bang. Kenapa lah kalian mencaci maki dia? Itu pertanyaan. saya kurang paham. Saya nggak caci si Pandi, nggak saya caci dia. Terserah dia itu pilihan agamanya. Mungkin itu hal yang menarik tentang kontak kita. Yang kita lihat dulu ganti-ganti agama itu permainan orang Batak dulunya. Dari Muslim ke Islam, dari Islam ke Kristen, Dari mana ya pergantian agama dari Muslim ke Islam? Kau aneh-aneh aja, Kau. Mana ada orang yang ganti agama dari Muslim ke Islam? dari Muslim ke Kristen, dari Kristen permainan orang Batak itu. Sekarang si Pandi orang pertama Muslim dan Kristen. Saya begini. Salah. Berarti kau kurang jauh mainnya. Jauh sebelum Bang Pendi itu sudah banyak orang yang menjadi Kristen. Iya, cuma kan tidak ada yang seperti si Pendi ini jadi apologet. Hanya Oh, berarti si Pendi ini spesial gitu. bukan cuma dia yang jadi apologet, yang ini yang forward. Jadi kan menerima hinaan dari orang Islam, mungkin begitu. Karena dia orang Aceh, mungkin itu bentuk perhatian atau bentuk kekecewaan terhadap pilihan dia, kan begitu. Sebentar saya tanya, kenapa lah kalian harus dimaki-maki? Apa itu yang diajarkan? Saya nggak maki dia, orang itu yang itu bentuk kekecewaan. Pertanyaan saya ketika orang mengganti agamanya karena Allah, karena disesatkan Allah, Ya, ini bukan karena berkawan sama orang Batak 1-2 hari itu. pertanyaan saya begini, kalau abang berkawan sama orang Batak 100 dan 10-20 tahun, sebentar dulu. Ada dari Muslim pindah ke Kristen, ada yang dari Kristen pindah ke Muslim. Iya, sebentar kau dengarkan dulu pertanyaanku. Diam dulu. Kalau abang bergaul dengan orang Batak 10 tahun, udah diturun dia. Apa pengaruh buat abang? Kan tidak. Bukan pengaruh Bang. Tergantung orangnya. Mereka kan orang-orang Aceh. Ketika orang bangsa Aceh yang masuk agama Kristen marah. Iya, kenapa harus marah, Bang? Marah, begini marah. Mayoritas kan berbeda-beda. Ya, agamanya berbeda-beda. Silahkan kalau mereka orang begini, orang datang ke Aceh, agamanya Kristen, agama Katolik, agama Buddha, bermacam agama, kami tidak persoalkan Bang. Mayoritasnya orang Aceh masuk
masuk masuk apa namanya masuk agama lain, kami lah Iya. singgung lah bang. Kenapa kalian harus tersinggung? Pertanyaan saya di situ, Bang. Apa yang dirugikan dari kalian? Kerugian kami tidak bang, tapi dia kalau membahaskan tentang Kristen kan, kami sakit hati. Kenapa dia dulu dia waktu Islam kenapa nggak bahaskan masalah agama? Kenapa dia nggak bahas tentang beragama gini sifat-sifat baik? Memangnya Abang tahu? Kami bangga, bang. Enggak. Pertanyaan saya gini, memangnya Abang tahu gitu, waktu dulu dia sebelum jadi ini dia tidak pernah membicarakan Islam? Mayoritasnya orang tuanya Islam bang. Maaf bang. Ada teleponnya. Ditelepon kok sama Ustadz, dilarang, Nek. Jangan bukan bang. Oh, bukan kirain. Dia dulu kan orang tuanya Islam, bapaknya Islam, saudaranya Islam, marga Islam lah. Iya. Enggak ada yang campur agama-agama lain lah. Mayoritas Islam. Ketika dia masuk Islam, orang tuanya kayak mana perasaan orang tuanya? Ya itu urusan keluarga dia, Bang. Kenapa harus kalian marah? Dengar dulu bang. Bentar bang. Kasih sama waktu aku lah. Oh ya udah, lanjut. Ketika orang tuanya tidak melahirkan dia, ketika anaknya tahu masuk agama yang berbeda, kayak mana perasaan? Tanyalah mamanya. Bukan salah mamanya sudah di dia. Bukan salah, tanya mamanya gimana perasaannya waktu mengandung dia 9 bulan, bukan 9 tahun. Gitu. Salah beliau. Ini maaf dia. Saya maaf. Ya, mungkin kata-kata ini yang ini apa namanya? Instruksi lah. Ya, silakan. Ketika orang Islam beragama Islam masuk agama Kristen, sakitlah banyak orang-orang yang sakit hati, kawan-kawannya mungkinlah sakit hati. Ya itu beginilah bang. Dia kan hati nurani dia. Orang ketika orang tuanya dengar berita anaknya masuk Islam, hancurlah hatinya. Sudah dengar mama saya. Mama saya sudah dengar, bro. Sudah tahu. Iya. Bahkan mama saya meminta saya kembali ke Islam. Lalu saya jelaskan kekristenan begini, saya menemukan keselamatan di sini, saya menemukan kebenaran di sini, saya menemukan kedamaian di sini, saya menemukan sukacita di sini. Saya bilang sama mama saya, lakum dinukum waliyadin ma la ikraha fiddin. Mama jalani agama mama, saya jalani iman saya dan agama kepercayaan saya. Mama baca kitab mama, beribadah sesuai keyakinan mama, saya beribadah sesuai keyakinan saya. Mama jangan lagi mengajak saya kembali ke Islam, saya tidak mengajak mama untuk masuk Kristen. Mama mendoakan saya supaya saya kembali ke Islam, saya mendoakan mama supaya mama percaya kepada Yesus. Saya bilang. Itu. Yang kedua, saya bilang, Ma, saya sudah tua, sudah 40 tahun umur saya. Ya, sudah 40 tahun. Saya sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya. Itu, bro. Jadi, yang jadi persoalannya, orang yang tidak kenal saya, justru mereka yang kejam-kejam. Teman saya satu kampung, tidak ada yang kejam. Sering mereka naik. Adik leting saya satu pesantren, saya pernah di pesantren, bro, 7 tahun di pesantren. Adik leting saya yang di pesantren, mereka naik tidak ngamuk-ngamuk, tidak marah-marah. Itu, bro. Jadi bro Muhammad Murhadi Samurai, ketika kalian melihat ada orang yang mu'alaf, kalian senang tidak? Maksudnya? Ketika melihat ada orang Kristen masuk Islam, kamu senang tidak? Senang? Ketika melihat ada orang yang murtad, kamu senang tidak? Enggak. Kenapa enggak? Enggak lah. Ya, kenapa tidak? Ketika Apa saya misalnya ya, ketika kamu melihat saya masuk Kristen, kamu tidak senang. Ada nggak yang membuat kamu rugi di situ? Enggak, Bang. Ini abang mau masuk agama apapun silakan. Terus? Ya. Tapi ketika saat Anda membuka sosial media ini menceritakan bahkan agama Anda tentang Yesus, kenapa dulu abang ini waktu Anda 7 tahun ya di pesantren kan? Kenapa nggak membahaskan tentang agama? Itu pertanyaan saya, Bang. Nah, untuk apa saya membahas? Saya tidak paham. Berarti Anda untuk apa waktu itu pergi ke daya pesantren? Untuk apa? Untuk ilmu. Ada bilang 7 tahun pergi ke pesantren. Ya, Ketika Anda untuk belajar. Anda masuk
Yang kedua, bro, Mas- waktu itu belum ada media sosial, ya, YouTube belum ada, belum seheboh inilah, TikTok belum seheboh ini, ya, hanya Facebook. Nah, bro tahu, saya berdebat sama orang Kristen, saya mengajak orang Kristen untuk masuk Islam, berdebat saya sama orang Kristen. Tetapi di tengah-tengah perdebatan, saya menemukan satu ayat, ya. Kenapa saya menemukan satu ayat? Karena saya melihat ada orang Kristen yang sangat baik, yang berbeda dengan orang Kristen yang lain. Orang Kristen yang lain, bro, Murhadi Samurai, menghina saya. Ketika saya menghina Kristen, orang Kristen menghina saya. Saya mencaci maki, mengolok-olok Kristen. Orang Kristen juga mengolok dan mencaci maki saya. Tetapi ada satu orang Kristen yang tidak mengolok, yang tidak menghina. Dia menunjukkan kasih, menunjukkan lemah lembut, rendah hati. Sehingga saya berkata, ini Bapak ini siapa ya? Apa yang dipelajari oleh Bapak ini? Kenapa Bapak ini sangat berbeda dengan orang Kristen yang lain? Lalu saya tulis di Google a Bible. Ketika saya tulis di Google a Bible, keluar satu ayat, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Apa bunyi Yohanes 14 ayat ke-6? Ana thariq wal haq wal hayah, la ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Setelah saya membaca ayat tersebut, membuat saya berpikir, Yesus ini siapa sih? Dia kan nabi, dia kan rasul, dia kan utusan. Tapi kenapa dia berkata, kalau kalian mau bertemu dengan pencipta langit dan bumi, engkau harus melalui aku. Nah, kenapa tidak nabi-nabi yang lain yang berkata, akulah jalan menuju kepada surga, akulah jalan menuju kepada Bapa, akulah jalan menuju kepada Sang Khalik, pencipta langit dan bumi. Kenapa Yesus yang berkata seperti itu? Kenapa tidak nabi-nabi yang lain? Kenapa tidak rasul-rasul yang lain? Kenapa tidak utusan-utusan yang lain? Sebentar bro, sebentar lagi. Sementara bro Murhadi, saya satu hari 5 kali meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Dalam sholat saya membaca surat Al-Fatihah, dan saya ketika di saat saya membaca surat Al-Fatihah, saya sampai di ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tiap saat saya meminta jalan yang lurus, meminta jalan yang lurus, meminta supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Nah, sebelum Islam hadir, iman saya hadir, ya, Yesus sudah berkata. Apa kata Yesus? Akulah jalan menuju kepada Bapa. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya saya sekarang setelah menjadi orang Kristen, saya tidak lagi meminta jalan yang lurus karena sudah diberikan oleh Yesus. Yesus itulah jalan yang lurus. Itu bro. Begitu bro Murhadi. Iya bang, jadi begini bang, kita manusia ini ada cobaan bang. Cobaan apa? Cobaan apapun yang diberikan Allah. Contohnya gini bang, kita kesabaran kita kayak mana nih? Ya. Allah meneteskan kesabaran kita. Ya. Cobaan kita yang kita alami, kita bertahan nggak? Selalu nggak teringat sama Allah, lalu berdoa sama Allah, ampunan Allah. Nah, manusia ini penuh cobaan bang. Kita jalanilah. Ya, nah, ketika saya mendapatkan cobaan, mendapatkan rintangan, halangan, segala macam, Yesus adalah jawaban bagi saya. Saya menemukan jawaban pada Yesus. Ya, itu dia, brother. Jawaban bagi saya adalah Yesus. Makanya saya selalu memuji, ada sebuah pujian yang sangat saya suka. Apa pujiannya? Menyolong mita dame, hanya merempek niba Yesus. Menyolong mita tenang hati, hanya merempek niba Yesus. Hana lain yang petenang hati long, hana lain yang petenang pikiran long, hanya Yesus jawaban bagi long. Jadi jawaban bagi saya itu Yesus bro. Ya, kalau mau cari damai, dapatkan pada Yesus. Makanya bro Murhadi, ya, coba bukakan hati bro, pikiran bro, sesekali baca Alkitab. Bukan untuk masuk Kristen, tapi baca Alkitab, gali sendiri dalam Alkitab. Apakah Alkitab itu jelek? Alkitab itu mengajarkan tentang kejahatan? Alkitab itu mengajarkan tentang hal-hal yang tidak ada faedah dan manfaatnya?
Bang. Coba dulu. Nggak gini dulu bro. Betul, Bro Bang. Murhadi belum pernah tahu tentang kekristenan. Yang Bro Murhadi tahu, Kristen itu jahat. Kristen itu begini. Enggak, Bang. Enggak, bentar, Gini, Bang, bentar dulu. Kristen itu begono, Kristen itu begini, Yesus itu begono, Tuhan itu begini, Alkitab itu begini. Sementara kita tidak pernah mau tahu. Kita tahu tentang kekristenan karena doktrin. Kita tahu tentang kekristenan karena diperdengarkan dari katanya. Kita belum mengalami sendiri. Tapi kalau kita sudah mengalami sendiri, kita lihat sendiri, kita baca sendiri, kita perhatikan, kita renungkan, ternyata kekristenan itu sangat berbeda dengan apa yang diperdengarkan oleh orang-orang di luar sana tentang kekristenan. Saya alami sendiri, brother. Saya dulu berpikir begini, masuk Kristen itu dibayar. Masuk Kristen itu dikasih uang. Masuk Kristen itu dikasih rumah. Masuk Kristen itu dikasih perempuan. Dikasih segala-galanya. Ternyata tidak, bro. Tidak. Bang, begini. Masuk Kristen itu tidak gampang, bro. Tidak mudah. Orang Aceh masuk Kristen itu ditanya sedetil-detilnya. Apa tujuanmu masuk Kristen? Apa alasanmu masuk Kristen? Kenapa kamu harus meninggalkan Islam? Agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang benar di sisi Allah. Itu kenapa? Saya ditanyakan dulu, bro. Enggak, ketika saya mau masuk Kristen diterima begitu saja. Tidak. Tidak ada satupun gereja di Aceh yang menerima saya. Tidak ada satupun orang Kristen di Aceh harus menerima saya. Saya untuk belajar kekristenan, selain di media sosial, saya harus ke Medan. Ya. Keluar saya dari Aceh ke Medan. Sampai di Medan, enggak diterima begitu saja. Dicurigain, difitnah, dipikir saya penyusup, dipikir saya nantinya mengobok-ngobok kekristenan, main-main. Itu, bro. Makanya saya sering bilang, kalian kalau menghina kekristenan, coba masuk Kristen dulu. Coba. Kami, kalau bagi saya, Bang, tak suka saya menghina agama orang, Bang. Ya, karena abang belum dapatkan kebenaran. Kalau abang sudah mendapatkan, begini bang, itu, Bang. saya Bukan juga, itu, Bang. saya bang ya, saya dulu bang, seperti abang. Saya bilang sama Allah, ya Allah tetapkan iman saya dalam Islam. Inna dina indallahi Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Wa man kharajal minal islamu yadkhulun nar. Wa man la yashhad bi syahadu an la ilaha illallah la yadkhulul jannah. Maka itu ya Allah tetapkan iman saya dalam Islam. Jangan pernah saya murtad. Saya takut murtad ya Allah. Tetapi ketika Roh Kudus menjamah hati saya, Roh Kudus menjamah pikiran saya, Alkitab berkata apa? Orang mengatakan Yesus Kristus Tuhan bukan karena kekuatannya, bukan karena kepintarannya, tapi karena Roh Kudus. Ketika seseorang dijamah oleh Roh Kudus, tidak ada satu manusia pun yang bisa mengatakan Pelajarilah, Pak. Yesus Pelajarilah baik-baiklah tentang agama. Saya sudah pelajari. Saya sudah pelajari, brother. Jangan. Saya sudah 11 tahun ya. 11 tahun saya percaya kepada Yesus, bahkan saya sudah menjadi seorang evangelis, ya. Di Mentawai, di Nias, di Mentawai banyak sekali orang yang sudah mu'alaf, puji Tuhan, Tuhan Ini, pakai Bang. saya yang sudah kembali kepada jalan yang benar. Itu di Mentawai, brother. Jadi, brother, saya tahu mana yang benar, mana yang baik, ya. Mana yang memberikan keselamatan, mana yang mudah-mudahan diberikan keselamatan. Saya tahu, brother. Nah, jadi, la ikraha fi din. Banyak ini Bang, banyak orang-orang yang Kristen ini mempelajari tentang agama sebelum-belumnya sepenuhnya enggak sebulan aja mempelajari mereka, Bang. Bertahun-tahun mereka belajar, enggak semudah itu. Pendeta aja yang masuk Islam mereka belajar tentang Islam. Ya, tidak masalah. Makanya keyakinannya Bagi saya, bro, tidak masalah. Apabila ada pendeta yang masuk Islam, bagi saya, di satu sisi saya bangga. Kenapa? Karena Alkitab sudah mencatat yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Alkitab di ayat yang lain berkata apa? Detik-detik kedatanganku yang kedua kali. Di akhir zaman nanti banyak orang Kristen yang menyangkal Yesus, banyak orang Kristen yang murtad. Jadi itu membuat saya bangga karena tergenapi semua kata firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang dulunya menolak Kristen, orang-orang yang dulunya menghina Kristen, orang-orang yang dulunya menolak Yesus, orang-orang suku-suku yang menghina dan menolak Yesus, mereka hari-hari ini berbondong-bondong datang kepada Yesus. Orang Aceh tidak ada yang percaya kepada Yesus, tapi hari-hari ini sudah banyak orang Aceh yang percaya kepada Yesus. Orang Padang sudah banyak yang percaya kepada Yesus. Orang apa lagi? Orang Makassar sudah banyak yang percaya kepada Yesus. Banyak, brother. makanya kita harus Kalau ada orang yang percaya, mu'alaf, Bang. kalau ada orang yang mu'alaf, bagi saya itu haknya dia. Saya selaku orang Kristen tidak marah,
Tetapi saya justru melihat Alkitab tergenapi semua apa kata Alkitab. Bahwa nanti di akhir zaman banyak orang yang murtad. Banyak terbukti sekarang. Tapi ini Bang, tapi bahasa Abang tadi kan bilang kami menghina agama kurang Kristen. Bagi saya enggak, Bang. Abang tidak, tapi orang oknum-oknum yang dari Aceh yang tiap hari, tiap malam, tiap detik hadir di live saya, itu tiap hari menghina Tuhan Yesus, tiap saat. Bagi saya enggak, karena Abang ini tidak, saya tidak katakan abang, tapi orang-orang saling yang menghargai, Bang. Saling menghargai. siap. Janganlah kita menghina agama orang. Betul, Janganlah kita mencaci maki agama orang. Kita yakini agama masing-masing. Benar. Saya setuju. Nah, makanya Abang tadi lihat, maka Abang mayoritas orang Islam ketika masuk orang Aceh kan Abang tahu kan? Ya, Karena sifat orang Aceh, ketika orang bangsa Aceh masuk agama lain berbeda, kayak mana sifatnya? bukan Pasti bangsa, bukan mengejar bangsa, terus kan? suku. Suku Aceh. Oke lah. Pasti Abang dikejar kan? Dicaci maki kan, dihina kan? Ya. Makanya Tidak, alasan dihina apa sih? nggak tahu aku Bang. Nah, ini yang harus ditanyakan. Apa alasannya dihina? Apakah orang tersebut rugi ketika saya masuk Kristen? Kan tidak. Apakah misalnya nih ya, apakah sebuah agama jatuh derajatnya ketika ada orang lain yang murtad? Mungkin ini Bang, ketika Anda mungkin nih Bang, gimana aku cerita? Susah tadi aku ngomong bahasa Indonesia Bang. Kurang pas ya, maklum lah. Ya nggak apa-apa. Saya juga kurang pas bahasa Indonesia. Nggak apa-apa. Ini nih Bang, ketika orang Aceh, Abang bangsa Aceh ketika masuk agama berbeda, makanya mereka marah. Iya, kenapa Belum harus pernah marah? orang Aceh yang masuk Islam, masuk Kristen Bang. Ketika orang dengar Abang masuk Kristen, mereka mujud Abang lah. Iya, kenapa dihujat? Kasihan sama Abang, kenapa Abang kayak gitu sifatnya gitu contohnya. Enggak, saya kan sudah, saya brother ya, setiap saat saya bersaksi. Alasan apa saya murtad? Alasan apa saya meninggalkan Islam? Alasan apa saya masuk Kristen? Tiap saat saya memberikan kesaksian. Dan saya mengajak orang berpikir bahwa kekristenan tidak seperti yang dibayangkan. Kekristenan tidak seperti yang diperdengarkan. Makanya saya bilang apa? Masuk Kristen dulu. Lihat. Ya. Bagaimana cara ibadahnya orang Kristen, bagaimana cara baca kami baca Alkitab, bagaimana kami berdoa, bagaimana cara kami beribadah, supaya memahami, supaya mengerti gitu loh. Itu maksud saya. Begini Bang, orang Islam berpikir beribu-ribu untuk masuk Kristen. Saya setuju. Bagaimana Saya dulu- orang Kristen, bagaimana cara-cara agama mereka Saya menyembah Tuhan mereka. Contohnya begini Bang, aku pernah baca tentang buku sejarah ketika orang membuat patung di manusia yang dibuat patung, mereka sembah patung itu kan ciptaan manusia. betul. Saya tidak menyembah, saya disembah. tidak menyembah patung. Anda nggak menyembah patung, jadi meyakini Makanya saya bilang kamu masuk Kristen yang dulu. disalibkan itu apa? Bukan patung, patung tuh. bukan patung yang disalibkan. Jadi Yesus. manusia itu. Yesus yang disalibkan. Yesus. Makanya saya bilang gini bro, jangan jadi perdebatan ya. Jangan jadi perdebatan. Kamu lihat dulu ke gereja. Apakah kami di gereja sembah patung? Saya tidak pernah sembah patung. Sudah 11 tahun saya menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Tidak pernah satu hari pun sembah patung. Ya, tidak pernah. Karena Alkitab mencatat jangan bikin patung menyerupai apapun. Bikin saja tidak boleh, apalagi menyembah. Yang pertama kata Alkitab, jangan bikin patung. Oh, bagaimana kalau ada orang yang bikin? Itu haknya dia, itu urusan dia, bukan urusan saya. Tapi saya taat. Saya taat. Saya tidak pernah. Saya tidak pernah. Makanya saya bilang apa tadi? Supaya kamu tahu bagaimana kami beribadah, kamu lihat. Ya. Bro, saya dulu juga berpikir 100.000 kali untuk masuk Kristen. 100.000 kali. Sampai saya berdoa kepada Allah. Saya sudah bilang sama dirimu. Apa doa saya? Ya Allah, jangan sampai saya murtad, saya takut. Tapi kalau Roh Kudus sudah menjamah saya tidak bisa berbuat apa-apa, bro. Kamu sekarang boleh saja berkata, saya tidak mau murtad. Bila suatu saat kamu dijamah oleh Roh Kudus, Tuhan menjamah kamu. Tuhan melawat kamu. Kamu boleh sekarang mengatakan nauzubillah ya Allah, janganlah. Tapi bila suatu saat kamu masuk Kristen gimana?
Bro, sampai boleh mati nggak pun saya bertanya? nggak Bro, akan mau. bro, tadi kamu bilang sembah-sembah patung ya. Bagaimana dengan orang yang rebutan mencium Hajar Aswad sampai banyak orang yang mati, itu gimana menurut kamu? Ya, abang dengar ke mana? Anda bukan? Enggak, saya bertanya sama dirimu. Saya bukan Islam. Dulu kan abang sedang. Enggak. Pemahamanmu sekarang, jangan tanya sama saya. Saya kan Kristen. Saya bertanya sama kamu yang kurang Islam. ngerti tentang itu, Bang. Tapi kamu Kurang sangat, memahami. tapi kamu bisa paham, ya, bisa kamu katakan orang Kristen menyembah patung. Bagaimana? Saya bertanya sama kamu sekarang, bagaimana pandanganmu? Ada orang yang rebutan mencium Hajar Aswad, ya, rebutan. Mereka datang ke sana untuk datang cium. Bahkan ada yang meninggal terinjak-injak. Ada yang meninggal terinjak-injak ketika menyembah Hajar Aswad. Bahkan ada seorang perempuan, kemarin itu ada seorang muslimah, dia menangis karena dia diperlakukan oleh beberapa orang laki-laki. Dia dilecehkan di situ, ada VT-nya, dia buat VT, dia menangis di situ karena dia dilecehkan di depan Hajar Aswad. Nah, coba bagaimana pandanganmu tentang itu? Bagi mereka kan, bagi orang Islam walaupun mati pun nggak apa-apa. Enggak, pandanganmu untuk orang yang mencium Hajar Aswad itu apa? Mereka kan minta ampunan dosa. Sama siapa? Bukan untuk menyembah. Oh, minta ampunan dosa sama batu, sama Hajar Aswad. Bukan Bang, beda Bang. Ampun, mereka minta ampun Jadi walaupun nyawa taruhan. jadi Begini Bang, ketika kita berperang contohnya, orang yang Islam berperang. enggak, ini kita tidak bicara perang. Mereka Kita tidak bicara perang, Bro. Kita tidak bicara perang. Agama Kita tidak bicara perang. Kita tidak bicara perang. Jadi, Kamu tadi enggak, saya tidak mau tunggu. Kita tidak berbicara perang. Tadi kamu berkata, ya, orang Kristen menyembah patung. Ya. Bagaimana dengan ada orang-orang di dalam agama kamu rebutan mencium Hajar Aswad? Bahkan ada yang Hajar Aswad itu patung apa Bang? Hajar Aswad benda mati atau bukan? Benda mati. Patung benda mati apa bukan? Benda mati patung. Sama-sama Tapi benda mati. disembah, kan? Sama-sama benda mati kan? Di rumah itu Enggak disembah. Tidak disembah. Orang Kristen, orang Katolik tidak menyembah. Apa beda tadi Bang? Tidak disembah. Sekarang coba kamu jawab, ya. Hajar Aswad benda mati apa bukan? Bukan Bang. Kenapa dicium? Karena keyakinannya mana Bang? Orang Islam keyakinannya maupun Oke lah, sudahlah. Oke, udah. Saya tidak akan kejar di situ karena itu tidak ada sangkut pautnya dengan iman saya. Udahlah, saya sudah paham. Kamu sudah bilang keyakinan orang Islam bagaimana, kamu bilang barusan. Udahlah ya. Oke, Bro Murhadi, sehat-sehat ya. Tuhan berkati kamu ya. Ya. Amin. Nah, iya dia bilang. Bang Nabirong. Halo Nabirong. Ya, langsung. Nah, itu dia kawan-kawan ya. Jadi orang suka bertanya ya tentang sembah patung. Ketika kita tanya balik hal yang sama dan dia berkata tadi begini, kita tanyakan balik, ternyata apa yang terjadi? Haleluya. Ya, terima kasih.